warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Raini Marita, SPD MPD selaku tutor mata kuliah Produksi Media Audio Video dengan kode mata kuliah SPTP 4314. Dengan saya Brilian Lydia Sucipto, nomor induk mahasiswa 0565245586. Mohon izin mempraktikkan tugas I6 produksi video berdasarkan naskah yang telah dibuat pada tugas 2. Berikut merupakan videonya dengan judul Eksperimen Penjernih Air Sederhana. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus menyiapkan botol plastik bekas yang ini ukurannya kira-kira 1,5 liter. Selanjutnya bahan yang harus kita siapkan yaitu kapas putih, batu kerikil besar, suiran serabut kelapa, pasir, arang kayu, dan juga batu kerikil kecil. Teman-teman, pastikan semua alat dan bahan ini sudah dipastikan dicuci dengan bersih ya. Oh ya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membagi dua botol plastik yang sudah kita siapkan, dan jangan lupa tutup botolnya harus kita lubangi. Jangan lupa melubangi tutup botolnya, harus hati-hati ya. Setelah lapisan kapasnya sudah siap, selanjutnya kita masukkan kerikil besar ke dalam botol ini untuk menyangga lapisan-lapisan berikutnya agar menghindari resiko menyumbat lapisan kapas putih yang akan menentukan hasil saringan. Kapas dan kerikil besarnya sudah tertata dengan rapi di dalam botolnya. Saatnya kita lanjut ke tahap memasukkan suiran sabut kelapa di atas lapisan batu kerikil besar. Saat memasukkan pasirnya, jangan lupa pastikan pasir dimasukkan sambil ditata atau disusun agar kepadatannya lebih maksimal dalam menyaring air nanti. Cukup, jadi mari kita lanjut ke tahap memasukkan butiran arang kecil yang sudah kita bersihkan di atas lapisan pasirnya. Kira-kira begini ya teman-teman, tahapan demi tahapan yang sudah kita lewati sejauh ini. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah lapisan arangnya berhasil tersusun dengan baik, pasir kembali dituangkan pada lapisan kedua dengan volume yang lebih banyak daripada pasir lapisan bawah. Lapisan berikutnya yaitu memasukkan kembali suiran serabut kelapa untuk lapisan kedua. Yap, begitu banget. Kita belum memasukkan batu kerikil kecil ini. Jadi sebetulnya kerikil kecil ini harus kita tempatkan di lapisan paling atas alat filtrasi yang kita buat. Alat filtrasinya sudah selesai dan siap diuji nih teman-teman. Pasti penasaran kan sama proses dan hasil ujinya nanti. Yuk kita masuk ke tahap kerja alat. Setelah kita melakukan aktivitas tadi, kira-kira teman-teman penasaran nggak sih kenapa kok itu bisa terjadi? Sini aku kasih tahu. Kita mulai dari lapisan filtrasi yang paling atas ya. Air melewati lapisan kerikil kecil yang berfungsi sebagai penyaring awal yang menghambat kotoran besar seperti daun, ranting, dan sampah-sampah air lainnya agar tidak ikut masuk ke dalam lapisan berikutnya. Lalu air kembali mengalir ke lapisan kedua yaitu suiran serabut kelapa. Di lapisan ini kotoran-kotoran yang lebih kecil dan masih ikut larut ke dalam air kembali disaring. Oleh karena itu serabut kelapanya disuir supaya bisa menyebar dan mengisi ruang kosong untuk menangkap kotoran yang masih ikut masuk di sela-sela kerikil kecil. Setelah lapisan serabut kelapa berhasil dilewati, air keruh kembali mengalir ke bawah melewati lapisan pasir pertama dan berlanjut sampai kedua lapisan serabut kelapa dan pasirnya terlewati. Akhirnya setelah air keruh yang dituangkan melewati beberapa lapis tahap penyaringan yang tebal,
hampir menetes masuk ke penampungannya nih. Tapi kok bisa ya airnya masih tetap bisa tembus ke dalam lapisan-lapisan yang setebal dan sepadat ini? Ya iya dong, dilewati dengan baik karena kan tepat di atas kapas kita sudah menyusun kerikil besar yang sudah ditata agar lapisan-lapisan di atasnya bisa tetap menyaring dengan kokoh dan kuat sehingga larutan-larutannya tidak ikut masuk nih ke dalam air dan filtrasinya bisa tetap menyaring dengan efektif. Terus teman-teman tahu nggak kenapa kapas kok ditaruh di lapisan paling bawah atau dekat mulut botol sebagai lapisan tahap terakhir? Karena di dalam tanah memang tidak ada kapas, tetapi peran kapas di dalam tanah itu diibaratkan sebagai lapisan di dalam bumi untuk menahan pasir agar tidak ikut tumpah dan tercampur lagi di dalam air. Jadi, jika diibaratkan tanah, kapas adalah sebagai pahlawan terakhir yang memastikan air kita tetap bening dan bisa layak konsumsi. Setelah melewati step by step pembuatan alat filtrasi penjernih air yang sudah kita buat bersama ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa alam punya caranya tersendiri untuk dapat menyembuhkan kita air yang tetap lestari sehingga hingga saat ini sudah beratus-ratus atau bahkan ribuan tahun dari generasi ke generasi kita bisa tetap mengonsumsi air yang layak konsumsi, air yang tetap bersih, air yang tetap sehat sehingga kita bisa tetap produktif menjalani rutinitas harian dengan air yang ada dari dalam bumi. Karena itu kita harus tetap jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat demi kelangsungan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, tetap menjaga akar-akar pohon agar bisa bertugas sebagai pahlawan terakhir yang memastikan air kita tetap bening dan layak konsumsi, serta menjaga dan menahan agar aliran tidak tercemar limbahnya. Dan yang paling penting itu tidak boros menggunakan air bersih ya teman-teman. Tiba sudah kita di penghujung sesi pembelajaran. Besar harapan kami teman-teman semua dapat betul-betul mengingat dan menjaga air di bumi kita agar tetap lestari. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan yang mungkin terbatas dan tidak disengaja dilakukan. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan bisa menikmati air di bumi ini dengan selalu layak, selalu sehat dan terjaga dari cemaran apapun yang bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan kita semua. Demikian video pembelajaran praktik tugas 5 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.